Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan materi kami, yaitu manusia dan kebudayaan. Selanjutnya adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3, yaitu Nurul Aisyah Anwar, Syahidah, Nurjana, Makfira Reski, Ramlah, dan Elizabeth Hasmiati. Pengertian manusia dan budaya. Manusia secara bahasa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta mens Latin yang berarti berpikir. Berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Kebudayaan atau budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, cinta karsa dan rasa, atau budaya Sanskerta yaitu bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sekian. Kedua, konsep kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek luar yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Konsep-konsep yang dibuat membantu peneliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga ia tahu apa yang harus dipelajari. Nilai-nilai kebudayaan adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Di samping nilai-nilai kebudayaan, kebanyakan diwujudkan dalam tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fungsi tersebut diantaranya keberadaan pakaian, pangan, rumah, komunikasi, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat saja, melainkan juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menghasilkan beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pakaian. Pakaian merupakan salah satu hasil budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pakaian menjadi hasil kebudayaan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Budaya memunculkan beberapa tren berpakaian sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya kebaya modern dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi. Salah satu hasil budaya yang sangat penting pula adalah teknologi. Adanya teknologi jelas mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya kemunculan teknologi komunikasi memudahkan manusia dalam berkomunikasi, kendaraan bermotor memudahkan manusia dalam berpindah tempat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, makanan. Budaya juga melahirkan keberagaman pangan atau makanan, sehingga memunculkan berbagai kuliner khas daerah. Contohnya gudeg, makanan khas Jogja, lumpia, makanan khas Semarang, dan lainnya. Keempat, rumah. Rumah merupakan kebutuhan pokok lainnya yang harus dimiliki masyarakat. Dalam hal ini, budaya berfungsi untuk menciptakan berbagai tren bentuk atau model bangunan rumah. Budaya juga berperan dalam penciptaan gaya bangunan rumah yang khas di tiap daerah. Contohnya, rumah adat Jonglo di Jawa Tengah dan lainnya. Sekian. Keempat, sifat-sifat kebudayaan. Walaupun kebudayaan yang dimiliki setiap masyarakat tidak sama,
Namun, kebudayaan memiliki sifat yang sama. Sifat-sifat budaya ini bersifat universal dan berlaku umum bagi semua budaya yang ada. Yang pertama, terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, telah lebih dahulu ada dibanding lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Sifat-sifat budaya akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun juga yang sebagai berikut. 1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 2. Budaya yang telah ada lebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan lahirnya usia generasi yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu 5. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koen-Jaraningrat mengutip dari Kulskon dalam buku itu bahwasannya terdapat 7 unsur kebudayaan yang dirumuskan oleh para ahli antropologi, yaitu 1. Bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia baik secara lisan atau tulisan yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. 2. Sistem peralatan atau teknologi. Menurut Harsojo, sistem peralatan teknologi ini merupakan keseluruhan teknik yang dimiliki anggota masyarakat, seperti bertindak hingga berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. 3. Yaitu sistem mata pencaharian. Para antropologi merumuskan kajian pada sistem mata pencaharian tradisional karena inilah yang melekat dalam kebudayaan suatu suku bangsa. Sistem mata pencaharian tersebut antara lain 1. Berburu dan meramu, 2. Beternak, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Menangkap ikan, dan terakhir yaitu bercocok tanam dengan sistem irigasi. Yang keempat, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan sangat luas jangkauannya karena menyangkut ide manusia yang tidak terbatas. Dalam antropologi, sistem pengetahuan merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Koen-Jaraningrat, suatu suku bangsa memiliki pengetahuan di bidang sebagai berikut. Yang pertama, alam sekitarnya. Yang kedua, tumbuhan di sekitar. Yang ketiga, zat, bahan mentah atau benda dalam lingkungannya. Yang keempat, tubuh manusia. Yang kelima, sistem dan tingkah laku manusia. Dan yang keenam, ruang dan waktu. Selanjutnya yang kelima, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur kebudayaan yang satu ini berkaitan dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Adapun kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan. Selain itu, kekerabatan ini mendefinisikan bahwa dalam sosial perkawinan akan menghasilkan keturunan. Setiap suku bangsa memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat perkawinan ataupun menetap. Dan yang keenam, sistem religi. Menurut Koen-Jaraningrat, bahwasanya fungsi dari religi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi posisinya. Dalam mengkaji sistem religi ini, tidak bisa dilepaskan dari emosi keagamaan yang merupakan perasaan dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku religius. Sistem religius
dalam suatu masyarakat akan menimbulkan kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Jadi kami dapat menyimpulkan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.